kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Semua tegak lurus pada keputusan, dan itulah yang sudah menjadi keputusan Kongres. Itu prerogatif penuh Ibu Ketua Umum. Ya, semua orang bisa memberikan, kami menghormati partai-partai apapun gitu ya. Karena saya anggota PDI Perjuangan, tentu keputusan tegak lurus pada Ibu Ketua Umum itu sudah menjadi rumus dari seluruh anggota partai. Anies menjadi capres Nasdem. Ini respon Ganjar Pranowo. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dideklarasikan Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang masuk bursa 3 bakal capres Nasdem memberi respon soal Anies. Selain Anies dan Ganjar, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga masuk sebagai bakal calon presiden pilihan Nasdem hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas. Per hari ini, Nasdem resmi mengumumkan Anies sebagai capres mereka. Ya, semua partai punya hak, kata Ganjar saat ditanya awak media di Gedung Gradika Jalan Pahlawan, Semarang, Senin 3 Oktober seperti dikutip dari Detik Jateng. Dimintai pesan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Ganjar juga enggan berkomentar. Ganjar menegaskan urusan politik tidak berkaitan dengan keagama. Tidak ada pesan kepada Anies, ini politik urusannya, kata Ganjar. Sekuat apakah elektabilitas Anies Baswedan yang kini jadi capres Nasdem? Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan menjadi calon presiden pada 2024. Anies menyebut mandat yang diberikan Nasdem kepadanya untuk maju di Pilpres 2024. Nasdem lewat Ketua Umum Surya Paloh resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem mencari yang terbaik dari anak-anak bangsa yang disebut Surya Paloh memang sudah baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem memilih seorang sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, sambut Paloh. Anies menyambung dukungan Nasdem untuknya. Dia mengaku siap menjawab tantangan Partai Nasdem dengan memohon ridho Allah, dengan memohon petunjuk darinya dan seluruh kerendahan hati. Kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu, kata Anies di Nasdem Tower. Seberapa kuat elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres? Berikut ini elektabilitas Anies di sejumlah survei terkini. Indikator Politik Indonesia. Lembaga Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei elektabilitas para calon presiden. Berdasarkan hasil survei, nama Anies Baswedan berada di 3 besar capres dengan elektabilitas tertinggi versi Indikator Politik Indonesia. Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling,
Ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Berikut ini urutan 5 besar tingkat elektabilitas Capres menurut survei indikator. Ganjar Pranowo sebesar 29,0%, Prabowo Subianto sebesar 19,6%, Anies Baswedan sebesar 17,4%, Ridwan Kamil sebesar 8,7%, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,1%. Kemudian hasil yang hampir sama juga ditunjukkan oleh survei dari Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Nama Anies Baswedan kembali berada di posisi ketiga elektabilitas Capres. Hasil ini berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan LSJ pada 10-20 September 2022. Terdapat 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Margin of error lebih kurang 2,81% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil elektabilitas ini didasari pada pertanyaan jika Pilpres dilakukan hari ini, siapakah yang akan dipilih? Berikut hasil lengkap survei elektabilitas Capres tersebut. Prabowo Subianto sebesar 31,5%, Ganjar Pranowo sebesar 20,8%, Anies Baswedan sebesar 16,9%, dan Ridwan Kamil sebesar 7,2%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 5,9%.